Tim dapat mengaktifkan videonya karena sesaat lagi kegiatan akan dimulai. Ketiga anggota tim final 1 dapat mengaktifkan videonya. Baik, bagi peserta atau tim yang saat ini masih didampingi, peserta dapat meminta kepada orang selain anggota tim untuk dapat meninggalkan ruangan. Ini kami lakukan untuk meminimalkan adanya kerjasama dalam proses menjawab saat kegiatan berlangsung nanti. Kepada moderator saya ingin menginformasikan kalau nanti saya menggunakan aplikasi lain untuk telepon. Baik. Terima kasih tim 1 atas konfirmasinya. Oke, terima kasih juga. Baik adik-adik, secara bergiliran saya akan meminta tiap tim untuk memutar kameranya untuk memperlihatkan kondisi ruangan. Kami mulai dari tim 1 untuk juru bicara, Felicio silakan. Sepertinya sedikit ada gangguan, boleh diputar ulang, perlahan saja. Baik, terima kasih Felicio. Selanjutnya Zephania, silakan. Baik, terima kasih. Kalista, silakan. Terima kasih. Tim 2. Tim 2 kami persilakan. Maaf Bu, seperti biasa kami tidak bisa memutarkan kamera karena menggunakan komputer sekolah. Baik, terima kasih tim 2. Sama-sama Bu. Baik, sebelum dimulai kami ingin menginformasikan bahwa tim 1 tidak mendapatkan izin untuk berada dalam satu ruangan. Untuk itu, tim 1 tiap-tiap anggotanya berada di ruangan atau di tempat yang terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bertatap virtual dalam kegiatan simulasi kebahasaan dan kesastraan dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020. Kami, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra,
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengucapkan selamat kepada peserta yang berhasil masuk ke babak final. Saya Istiqomah, saya akan menjadi moderator dalam memandu kegiatan ini hingga selesai. Adik-adik, selamat datang di babak final simulasi kebahasaan dan kesastraan tahun 2020. Baik, untuk babak final, sudah ada tim final 1 dan tim final 2. Tim final 1 dari Binul School Bekasi, Jawa Barat. Halo tim final 1. Dan sudah ada tim final 2 dari SPK SMA Highfield, Jakarta. Halo tim 2. Senang sekali saya kembali melihat adik-adik. Untuk itu adik-adik, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, sekaligus menyampaikan yel-yel agar siang hari ini kita semakin bersemangat. Kita mulai dari tim final 1. Silakan. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Felicio Deliberto sebagai juru bicara dari Binus School Bekasi. Lalu lanjut ke Kalista. Kalista dari Bekasi. Dan saya Zefania dari Binus School Bekasi. Dan untuk yel-yel adalah Kalista Yosefa datang jadi juara. Semua pasti bisa lewati rintangannya. Binus. Luar biasa Felicio, walaupun sendiri menyampaikan yel-yelnya tetap semangat. Pasti bisa ya. Baik, terima kasih tim final 1. Dari tim 1 kita berlanjut tim final 2. Tim final 2 kami persilakan. Selamat siang semuanya, kami dari SPK SMA Highfield. Izinkan kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Ahmad Al-Farizi. Dan saya Nicholas Jasmine Talim. Saya Ariel Baskara. Izinkan kami mempertunjukkan yel-yel kami. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Highfield Selalu semangat. Tarik sis, semonggo. Terima kasih. Hebat sekali tim final 1, tim final 2 maksud kami kompak dengan pantunnya selalu ya. Hebat. Terima kasih tim final 1 dan tim final 2. Siang hari ini saya semakin bersemangat setelah mendengarkan yel-yel dari adik-adik. Lalu bagaimana dengan juri kita? Baik, saya akan memperkenalkan juri pada babak ini. Juri pada babak final simulasi kebahasaan dan kesastraan jenjang SMA atau sederajat adalah Weni Oktavia MA. Beliau merupakan penyuluh bahasa dan penyusun modul dan bahan ajar di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Selamat siang Ibu Weni. Selamat siang Kak Is. Selamat siang adik-adik. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas Ibu. Ya, saya mohon izin memakai masker hari ini tidak apa-apa ya, karena sedang ada di luar. Jadi lebih nyaman untuk saya memakai masker ya. Semoga suara saya tidak terkendala, bisa didengar dengan baik ya. Terdengar sangat jelas Ibu. Senang sekali saya kembali bertemu dengan Ibu. Senang juga Kak Is bertemu kembali dengan Kak Is. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah di babak final ya, babak terakhir. Mungkin ini kegiatan kita yang terakhir juga, karena setelah ini tentu saja tidak ada kegiatan simulasi kebahasaan dan kesastraan dalam rangka bulan bahasa lagi yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa pada tahun ini. Sebenarnya saya malah agak-agak sedih seperti itu, karena dengan begitu kan mungkin kita tidak berjumpa lagi, akan tetapi mungkin ada suasana lain, tempat lain kita dapat bertemu kembali. Selamat untuk adik-adik yang sudah sampai di tahap ini, di babak final. Sebenarnya saya ingin mendengarkan bagaimana perasaan adik-adik sekarang, bagaimana sudah masuk ke final, terus apa persiapannya yang sudah dilakukan untuk mengikuti babak terakhir ini. Boleh dibagi? Silakan tim final 1. Mohon maaf tapi agak terdengar tidak jelas tadi.
Bagaimana perasaan tim final 1 sudah masuk ke babak final ini? Pasti sangat bangga bisa mewakilkan sekolah sampai sejauh ini. Lalu ya ada rasa grogi, gugup karena sudah sejauh ini. Kira-kira Iya. seperti itu. Apa ada persiapan khusus yang adik-adik lakukan untuk memasuki babak ini? Mungkin ada pengajaran dari guru pendamping juga terkait materi-materi yang diujikan. Tapi semua itu tetap kami pelajari sendiri lagi lebih Iya, lanjut. bagus. Bagus. Bagaimana dengan tim F2 ya? Siang, Bu. Siang. Kita ini tim F1 ya? Kenapa, Bu? Tim final 2 ya ini yang menjawab. Baik, tim final 2 boleh langsung disampaikan. Rasa kami pastinya kami ada bangga, tapi juga agak deg-degan sedikit, campur-campur seperti es campur. Iya. Ada persiapan khusus juga? Semalam kita melakukan pembahasan materi, Bu, Ya. mendalami materi seperti para sastrawan-sastrawan untuk kami hafal sampai kami tidak sadar, Bu, kalau lomba itu mulai jam 1. Kita datang ke sekolah itu dari jam 10. Ya, terlalu bersemangat ya. Ya, pada intinya mungkin kedua tim sekarang sedang grogi. Jadi saya sarankan untuk rileks saja. Kita di sini bersenang-senang sambil belajar. Kalau nanti ada yang beruntung skornya lebih tinggi dari yang lain, ya itu mungkin hanya keberuntungan saja. Karena bagaimanapun juga kita harus menghasilkan istilahnya satu tim yang menjadi juara 1 ya, karena secara administrasi seperti itu. Akan tetapi kedua tim itu sudah juara. Ya, mari kita bersenang-senang di babak final ini sambil belajar meningkatkan keterampilan. Tidak usah grogi, tidak usah gemetar atau takut. Ungkapkan saja apa yang ingin adik-adik ungkapkan, tapi tetap fokus sesuai dengan anjuran KIS. KIS selalu bilang, ingat, fokus dan konsentrasi. Bagaimanapun juga, ini adalah pembelajaran untuk adik-adik. Ketiklah pembelajaran yang bisa adik gunakan untuk peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia dan wawasan kebahasaan serta kesastraan adik-adik nantinya. Selamat bersimulasi. Mari kita mulai, KIS. Terima kasih Ibu atas pesan-pesannya. Iya adik-adik ya, bermain tetap fokus tapi tenang. Tenang kuncinya ya Ibu ya, agar bisa maksimal. Betul, tenang saja, rileks. Baik, terima kasih Ibu. Adik-adik, sesaat lagi kita akan memulai babak yang pertama. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan sedikit, tiap tim pastikan kestabilan jaringan internetnya. Tiap tim juga diharapkan memastikan kelengkapan peralatan yang dibutuhkan, seperti kertas HVS dan juga spidol. Selain itu adik-adik, saya minta semua peserta untuk bersikap sportif, sehingga tidak ada peserta yang membuka internet untuk mencari jawaban. Karena peserta tidak diperkenankan untuk mencari jawaban melalui internet. Peserta juga tidak diperkenankan untuk melakukan kerja sama dengan orang lain atau pihak lain di luar anggota tim. Diskusi hanya dapat dilakukan sesama anggota tim saja. Mengerti ya? Baik, babak pertama kita mulai. Mekanisme untuk babak pertama, pada babak ini disediakan 2 paket soal. Tiap-tiap tim hanya perlu menjawab 1 paket soal saja. 1 paket soal berisi 5 pertanyaan, 4 soal anagram kata, dan 1 soal anagram kalimat. Untuk menjawab 2 soal anagram kata, kami memberikan waktu 20 detik. Dan jika adik-adik benar saat menjawab keempat anagram kata, maka total poin 60. Untuk anagram kalimat, kami memberikan waktu
Mohon maaf, untuk anagram kata kami memberikan waktu 25 detik, dan untuk anagram kalimat kami memberikan waktu 35 detik. Jika adik-adik dapat menjawab dengan tepat, maka mendapatkan 40 poin. Untuk anagram kalimat, selain adik-adik memperhatikan susunan kata yang diubah menjadi kalimat yang tepat sesuai dengan instruksi yang diberikan, perhatikan juga penggunaan tanda baca, kapital, ataupun penggunaan spasi. Jika terdapat ketidaksesuaian atau belum tepat, maka juri berhak mengurangi poin untuk adik-adik. Pada babak ini, jawaban adik-adik tulis, maksud kami adik-adik ketik di grup obrolan untuk memudahkan adik-adik saat mengetik jawaban, sekaligus sambil melihat soal, adik-adik bisa menekan exit full screen lalu membuka grup obrolan. Bisa dicoba? Ya, tiap tim dapat mengetikkan nama tim sekaligus asal sekolah. Kami persilahkan. Maaf sebelumnya untuk para moderator, ini saya menggunakan tablet, jadi untuk layar yang terpisah seperti tidak bisa. Jika sedang membuka yang obrolannya. Oh, jadi maksudnya mati ya videonya? Iya, nanti kameranya akan mati. Iya, baik. Baik, terima kasih. Ya, tim final 1 dan tim final 2 sudah masuk di grup obrolan. Baik. Baik, adik-adik, untuk mengacak giliran pada babak pertama, kami akan menggunakan aplikasi Random Name Picker. Aplikasi dibuka. Ya, giliran diacak. Baik, tim final 1 mendapatkan giliran pertama. Tim final 1 bersiap. Tim final 1 untuk juru bicara, audionya dapat dinyalakan. Jika dinyalakan, mohon maaf sebelumnya akan terjadi pantulan suara karena saya sedang menggunakan aplikasi telepon. Iya, tidak apa-apa. Oke. Sudah siap? Tim final 1? Sudah. Baik. Tim final 1 ingin memilih paket nomor 1 atau nomor 2? Mana guys? 1. Baik. Bersiap. Paket soal nomor 1 dibuka. Petunjuk kedokteran waktu dimulai. Baik Ibu, tim final 1 menjawab 1 anestesi, 2 vaksin. Bagaimana Ibu, apakah sudah tepat? Tepat dan nilai 30 untuk tim 1 ya.
Betul? Tim 1? Baik. Tim 1 bersiap kembali menjawab anagram kata yang kedua. Anagram kata kedua dibuka. Petunjuk sayuran waktu dimulai. Ger. Oh, kemangi. Baik. Tim final 1 menjawab 1 brokoli, 2 kemangi. Ibu bagaimana untuk jawaban tim final 1? Tepat sekali. Sayuran 1 brokoli, 2 kemangi. Skor 30 untuk tim 1. Awal yang baik untuk tim final 1. Ya. Kita berlanjut. Anagram kalimat dibuka. Susunlah kalimat berpola K, S, P, O, K. Waktu dimulai. Baik. Tim final 1 menjawab, sejak tahun lalu, Pemda memberlakukan ganjil genap di DKI Jakarta. Titik. Ibu bagaimana untuk jawaban tim final 1? Ya, di sini perintahnya adalah susunlah kalimat berpola keterangan, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Mari kita lihat jawaban dari tim 1. Sejak tahun lalu, itu adalah apa tim 1? Keterangan waktu. Keterangan, betul. Pemda itu adalah subjek. Predikatnya apa? Memberlakukan. Lakukan. Lalu ganjil genap apa? Objek. Dan dilanjutkan dengan di DKI Jakarta. Itu adalah Keterangan tempat. keterangan tempat. Betul sekali, saya bisa berikan poin 40 untuk tim 1. Baik, terima kasih Ibu. Ya, walaupun di layar dapat dilihat ada pilihan jawaban yang lain, Pemda DKI memberlakukan ganjil genap di Jakarta. Akan tetapi di sini kalau DKI-nya ditaruh di DKI Jakarta, saya pikir secara struktur itu tidak memberikan masalah karena dengan pengacuan kita akan tahu yang dimaksudkan dengan Pemda di sini sesuai dengan kalimat dari tim 1 itu adalah Pemda DKI. Tentu bukan? Ya, tim 1 ya. Ya, saya pikir tidak masalah. Tetap bisa diberikan nilai 40. Ada koma setelah keterangan waktu di kalimat tim 1, itu komanya sifatnya memang mana suka. Dalam arti kalau memang perlu penekanan di situ, diberikan koma, seperti tim memberikan koma. Akan tetapi itu tidak wajib istilahnya tim 1. Kalau memang itu tidak ditekankan di situ, silakan saja menuliskannya tanpa koma seperti yang tertera di tayangan atau di layar, ya. Tapi karena tugasnya adalah menyusun kalimat yang berpola keterangan subjek, predikat, objek, dan keterangan, saya pikir tim 1 sudah melakukannya dengan sangat baik dan saya berikan poin atau skor 40. Terima kasih Ibu penjelasannya. Sama-sama. Baik, tim final 2 bersiap
Untuk babak pertama, tim final 2 mendapatkan paket soal nomor 2 ya. Audio tim final 2 dapat dinyalakan. Baik. Bersiap. Paket soal nomor 2 dibuka. Petunjuk sastra waktu dimulai. Hikayat. Hikayat dulu hikayat. Tim novel. Dan nanti tim novel sih kalau waktunya ada. Oh iya, tim novel. Bisa. Oh iya. Baik. Tim 1, maksud kami, tim final 2 menjawab hikayat dan novelit. Ibu bagaimana untuk jawaban yang tepat pada anagram kata pada paket soal nomor 2 ini? Ya, tim 2, adik-adik tidak menuliskan hikayat itu untuk nomor 1 atau untuk nomor 2? Novelit juga untuk nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 itu adalah novelet, bukan novelit ya. Nomor 2 hikayat. Jadi bagaimana ya? Bagaimanapun juga satu kata tertebak dengan baik hanya tidak dituliskan nomornya, sehingga sebenarnya kami juga tidak mengerti adik tim 1 itu untuk memberikan kepada nomor berapa yang hikayat. Tadi tidak ada instruksi seperti itu, Bu. Jadi ya, begitu Kak Is, tidak ada instruksi untuk menuliskan sesuai dengan nomornya. Jadi ada kebebasan untuk menentukan urutan dari kedua kata ini ya. Iya Kak Iya, Is? Ibu. Iya, Nah, Ibu. kalau demikian saya bisa berikan skor 15 untuk tim 2 karena yang tepat hanya 1, sayang sekali bukan novelit. Novelet pakai E. Itu ada 2 E di situ ya. Baik, terima Skor kasih. 15 untuk tim 2. Tim final 2 dapat kembali menyalakan audionya. Siap-siap untuk anagram kata yang kedua. Anagram kata kedua dibuka. Petunjuk bunga waktu dimulai. Belum kebuka, Bu, maaf. ya nge-lag coy. Sudah? Halo? Sudah dari tadi terbuka, silakan langsung dijawab. Maaf lu, ada kendala koneksi. Tadi Di kami belum terbuka soalnya, Bu. Saat ini langsung bisa dijawab. bilang 14, 13, 12, 11, 10. bilang masih membeku. Masih membeku sampai saat ini? Masih Bu. Baik. Tim final 2, perangkat satu lagi boleh diarahkan ke layar komputer adik-adik karena kami melihat tim final 2 tergabung satu perangkat lagi. Baik adik-adik, mari kita tunggu sebentar karena tim final 2 sepertinya mengalami kendala teknis. Mohon maaf karena tim final 2 mengalami kendala teknis, kita tunggu sebentar. Bentar. Itu. Halo, Bu. Halo Bu. Halo, Bu. Iya, di layar adik-adik, di salin dia adik-adik yang tertera apa sekarang yang terlihat?
Gian Anagram kata dulu. anagram kata dulu. Baik. Sebentar adik-adik. Baik, karena ada kendala teknis, adik-adik dapat menjawab sekarang. Saya berikan waktu 20 detik lagi. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, Amin dia aja. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Ibu, karena ada kendala teknis dan adik-adik juga sudah sempat melihat soal saat baru mereka aktifkan kembali, maka kami memberikan kesempatan 20 detik untuk tim final 2 menjawab. Dan tim final 2 sudah menjawab Kenanga dan Lareina. Bagaimana Ibu untuk jawaban yang tepat pada soal anagram kata kedua ini? Ya, kata kuncinya adalah bunga. Kita tahu kenanga tentu saja adalah salah satu jenis bunga. Jadi betul sekali kenanga. Untuk kata kedua Lareina, saya belum pernah mendengar nama bunga Lareina. Yang tepat adalah anyelir. Jadi poin 15 untuk tim 2. Baik, tim final 2, saya ingin memastikan kembali salin dia yang terlihat pada adik-adik apa saat ini? Masih anagram kata 2, Bu. Ya, sudah jawabannya ya, sudah terlihat ya? Iya, Bu, sudah, Bu. Baik. Bersiap anagram kalimat. Anagram kalimat. Dibuka. Susunlah kalimat berpola K, S, P, O, K. Waktu dimulai. Dengan susah payah, tim A berhasil mengalahkan mereka pada lomba itu. Dengan susah payah, tim A berhasil mengalahkan. Mereka berhasil mengalahkan tim A. Sama aja. Soalnya siapa subjeknya kalau Mengalahkan tim berhasil mengalahkan siapa? Mereka. Pada lomba itu. Ini orang. Luar biasa sekali semangatnya tim final 2. Baik. 12. Yang kami hitung jawaban yang masuk tepat saat waktu habis atau sebelum Maaf, Bu, waktu. tidak kedengaran, Bu. Iya, tim final 2. Halo? Oke, Bu. Baik. Jawaban yang kami hitung, jawaban yang masuk di grup obrolan sebelum waktu habis atau tepat saat waktu habis. Baik, jawaban yang masuk dengan susah payah, tim A berhasil mengalahkan mereka, titik. Ibu bagaimana untuk jawaban tim final 2? Masih ada pada lomba itu tidak dipakai terhitung. sebagai jawaban, Kak Is? Iya, tidak Ibu. Karena lewat waktu ya? Iya. Atau karena sudah tanda titik? Sudah melewati waktu. Oh, baiklah. Berarti jawaban dari tim 2 hanya dengan susah payah tim A dengan A huruf kecil berhasil mengalahkan mereka. Mari kita lihat. Yang diminta adalah kalimat berpola KSPOK, keterangan, subjek, predikat, objek, keterangan. Mari tim 2 dengan susah payah itu adalah apa? Keterangan. Keterangannya, Bu. Betul. Tim A, subjek. Betul? iya, Bu, subjek. Berhasil mengalahkan predikat dan mereka adalah objek. Ya, sementara diminta pola KSPOK. Tim 2 berhasil membuat kalimat dengan pola KSPO. Jadi tidak tepat sesuai dengan yang diminta oleh perintah di tayangan. Dengan berat hati saya memberikan skor 0 kepada tim 2. Diterima ya? Atau ada sanggahan?
Diterima. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu penjelasannya. Baik adik-adik, untuk itu babak pertama selesai. Sesaat lagi kita akan melihat perolehan skor. Tim final 1 unggul dengan 100 poin, disusul tim final 2 30 poin. Adik-adik fokus, kita akan masuk ke babak kedua, namun sebelum itu saya ingin tiap-tiap tim memutar kameranya. Tim final 2, ada perangkat satu lagi yang tergabung, itu menggunakan apa? Boleh ya. Perangkat satu lagi untuk cadangan jika ada masalah teknis, akan tetapi tidak memiliki webcam untuk memberikan video. Baik, terima kasih tim final 2 untuk penjelasannya. Terima Baik, Bu. kasih. Tim final 1, silakan Felicio. Boleh diputar. Baik, terima kasih. Adik-adik, agar kita tidak tegang, boleh tepuk tangan. Semangat, masih bisa mengejar di babak kedua dan babak ketiga. Fokus lagi. Baik, babak kedua dimulai. Babak kedua merupakan babak lemparan. Pada babak ini disediakan 4 soal yang bisa dipilih oleh peserta. Tiap-tiap tim hanya mendapatkan giliran 2 soal. Jika tim yang mendapatkan giliran tidak dapat menjawab, maka akan langsung kami lemparkan ke tim lawan. Tim yang mendapatkan giliran kami berikan waktu 10 detik. Dan jika jawabannya tepat, mendapatkan 10 poin. Untuk tim yang mendapatkan lemparan, kami memberikan waktu 5 detik. Dan jika jawabannya tepat, mendapatkan 5 poin. Untuk babak lemparan ini, pilihan ganda adik-adik. A, B, C, D. Misalnya contoh jawabannya Jakarta. Adik-adik jangan hanya menyebutkan A atau hanya menyebutkan Jakarta. Tapi tolong katakan dengan lengkap atau sebutkan jawaban dengan lengkap. A, Jakarta. Pastikan suara adik-adik terdengar jelas oleh juri. Untuk babak kedua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Hidayah sudah mengerti? Adik-adik, karena ini adalah babak lemparan, kedua tim diharapkan menyalakan audionya. Untuk tim final 1 yang menyalakan audio cukup Felicio saja. Baik. Baik adik-adik, sudah siap ya untuk menjawab babak kedua? Kami memberikan kesempatan tim final 1 ingin memilih soal nomor 1, 2, 3, atau 4. Maaf, ini belum muncul. Iya, saya 1, 2, 3, atau 4. Audionya dapat dinyalakan? Pilih nomor 3. Nomor 3, baik. Untuk tim final 2, diskusi dapat pelan-pelan atau berbisik agar tidak terdengar oleh tim yang mendapatkan giliran. Bersiap kedua tim. Soal dibuka. Pedoman Umum Bahasa Indonesia diresmikan pada tahun 2015 melalui waktu dimulai. Ini apa ini? Asal. C. Charlie, Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Ibu, apakah C nomor 23 tahun 2015 sudah tepat? Sayang sekali kurang tepat. Tim final 2, 5. D. Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Baik, terima kasih. Ibu, bagaimana untuk jawaban tim final 2? D. Betul sekali. Permendikbud. Betul sekali. Kita berikan skor 5 untuk tim 2.
Baik. Permendikbud ya. Ini mohon maaf sepertinya ada terjadi kesalahan penulisan. Permendikbud bukan Permedikbud. Ya. Baik, mohon maaf ada kesalahan saat menginput soal. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Tim final 2 ingin memilih paket soal nomor 1, 2 atau 4? Paket nomor 1. 1, baik. Nomor 3 lagi. Agar sudah tahu jawabannya ya. Baik. Paket soal 1. Konsentrasi. Untuk tim final 1, diskusinya dapat pelan-pelan saja. Nyalain. Soal 1. Dibuka. Kalimat tersebut mengandung pergeseran makna. Makna kata berupa waktu dimulai. C. Sinestesia. Baik. Saya ikut deg-degan adik-adik. Lantang sekali menjawabnya ya Kak Is. Iya. C. Sinestesia, apakah sudah tepat Ibu? Betul sekali. Tepat. Kan benar. Kan benar gue Jawabannya adalah C. Sinestesia. Tim 2 dapat menjelaskan. Bagaimana tim 2? Yang menjawab ya. Iya, tim final 2. Tim 2. Ya, mengapa memilih C? Karena sinestesia itu mengandung apa tadi namanya? Indra perasa, Bu. Ya. Yang berkaitan dengan indra ya. Dalam hal ini kata apa yang berhubungan dengan indra? Masam. Iya benar Mas. Betul sekali. Sinestesia adalah pergeseran makna dari kata yang berhubungan dengan indra dipakai dalam mengemukakan sesuatu yang memiliki rasa yang sama. Dalam hal ini masam. Masam mungkin tidak hanya ada secara literal ada di buah-buahan, tetapi bisa muka masam juga. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C, sinestesia. Kalau pilihan yang lain ini ada yang bisa membantu menerangkan mungkin apa itu peyorasi? Adik-adik tahu? Tidak, Bu. Tidak? Nah, kalau geleng-geleng kepala semua, apa Ibu Weni pesankan untuk membaca lagi nanti. Ya, ini adalah jenis-jenis pergeseran makna. Peyorasi itu adalah terjadinya makna yang lebih kasar daripada makna sebelumnya, seperti pada kata misalnya suami menjadi laki, seperti itu. Itu perubahan makna yang dari halus menjadi kasar. Dan asosiasi, generalisasi, silakan nanti adik-adik bisa pelajari ya di rumah dengan membaca kembali buku pelajaran di sekolah atau bertanya kepada ibu dan bapak guru ya, tingkatkan wawasan kebahasaannya dengan banyak apa? Banyak membaca. Ya. Silakan lanjutkan Kak Is. Terima kasih Ibu. Selanjutnya tim final 1 ingin memilih paket soal nomor 2 atau 4. Paket soal nomor 2. Baik. Tim final 1 dan tim final 2 bersiap. Tim final 1 audionya dapat dinyalakan? Baik. Baik. Tim final 2 diskusinya perlahan saja atau pelan-pelan. Paket soal nomor 2.
Dibuka. Pandan berbunga dalam rimba, angin menderu dari siku, badan lama tak berjua, kinilah baru kita bertemu. Berdasarkan bentuknya, puisi lama tersebut termasuk waktu dimulai. B. Pantun. Ibu, apakah jawaban tim final 1 pantun sudah tepat? Ya, tepat. Jawabannya adalah B. Pantun. Ya. Apa yang membuat tim 1 atau tim 2 ini ya? Tim final 1. Apa yang membuat tim 1 menjawab B? Bisa dibagi? Karena adanya akhiran yang berpola AB-AB, yaitu Iya. rimba, berjua, siku, dan bertemu. Ya, betul sekali. Ciri pantun, pertama ada sampirannya. 2 bait di atas itu adalah sampiran, pandan berbunga dalam rimba, angin menderu dari siku. Lalu ada isinya, badan lama tak berjua atau berjumpa ini ya. Inilah baru kita bertemu. Nah, 2 bait terakhir ini adalah isinya. Kemudian rimanya adalah AB-AB. Tepat sekali, 10 untuk tim 1. Baik. Tim final 2 bersiap mendapatkan giliran menjawab paket soal nomor 4. Kedua tim siap-siap. Jika tim final 2 belum berhasil menjawab ataupun jawabannya salah, kami akan langsung melemparkan kepada tim final 1 dengan waktu 5 detik. Paket soal nomor 4. Dibuka. Sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat yang mengharukan, kadang-kadang berupa nyanyian, kadang-kadang berupa dialog, disebut waktu dimulai. C. Balada. Ibu, apa C. Balada tepat? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah C. Balada. Poin 10 untuk tim 2. Selamat. Baik, adik-adik, untuk itu babak kedua selesai. Sesaat lagi kita akan melihat perolehan untuk kedua babak. Tim final 1 110 poin dan tim final 2 55 poin. Pada babak kedua, tim final 1 10 poin dan tim final 2 25 poin. Baik, kita akan berlanjut ke babak ketiga. Pada babak ketiga akan dibacakan 16 pertanyaan, yaitu kebakuan kata, ejaan, padanan istilah, bentuk dan pilihan kata, dan terakhir ada sesi tebak tokoh sastra. Untuk soal kebakuan kata, ejaan, padanan istilah, bentuk dan pilihan kata, tiap satu soal selesai dibacakan, semua tim harus menuliskan jawaban pada kertas HVS dalam waktu 10 detik. Setelah selesai menuliskan jawaban, semua tim harus mengangkat kertas dan menunjukkan jawaban pada juri pada waktu yang bersamaan. Sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Tiap jawaban benar bernilai 10, tiap jawaban salah bernilai 0. Untuk sesi tebak tokoh sastra akan saya jelaskan kemudian. Adik-adik, dipersiapkan kertasnya. Untuk soal nomor 1 sampai 10, pilihan ganda A dan B. Adik-adik dapat mempersiapkan kertas yang sudah bertuliskan A dan B. Ini untuk memudahkan adik-adik agar tidak menulis berulang. Lalu untuk soal nomor 11 dan 12, isian. Pastikan nanti adik-adik mengisi dengan tepat, baik itu menggunakan spasi ataupun tidak menggunakan spasi. Baik, untuk babak ketiga, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah mengerti ya? Kedua tim dapat menyalakan audionya.
Baik, tim final 2 sudah menyalakan. Tim final 1 juga sudah. Untuk Felicio mungkin dapat suaranya lebih pelan agar tidak terdengar, ataupun jika Felicio menggunakan pelantang, pelantangnya dijauhkan. Baik. Baik. Adik-adik boleh menunjukkan kertas, mengarahkan ke arah kamera kertasnya. Kami ingin memastikan tulisan adik-adik sudah terbaca. Tim final 2 jelas sekali. Ya, tim final 1 terima kasih. Terima kasih untuk tim final 1 dan tim final 2. Adik-adik bersiap, tepuk tangan untuk kita semua. Pada babak ketiga ini ada 16 soal. Sekali lagi adik-adik, ada 16 soal. Artinya jika kalian bisa menjawab dengan tepat, bisa mendapatkan 160 poin. Jadi bagi yang belum merasa maksimal pada babak sebelumnya, dapat lebih fokus dan memaksimalkan di babak ketiga ini. Siap ya? Harus siap menang dua-duanya. Baik. Babak ketiga dimulai. Soal 1 dibuka. Bentuk manakah yang baku waktu dimulai? Waktu habis, kertas diangkat sekarang. Ibu, tim final 1 menjawab A, tim final 2 menjawab B. Kertas boleh diturunkan? Mari kita berikan skor 10 untuk tim 2. Karena jawaban yang tepat adalah B, akupunktur. Untuk mana akupunktur? Baik, saya suka keceriaan ini, tidak tegang. Ya. Kita jadikan ini wadah pembelajaran adik-adik. Kita bawa santai saja. Tapi harus tetap fokus ya. Ya, betul. Jika adik-adik ada yang ingin ditanyakan, ada yang mungkin tidak terima, langsung saja ditanyakan, diungkapkan ya. Jangan Terima khawatir. kasih Ibu. Ya. Soal nomor 2 dibuka. Bentuk manakah yang baku waktu dimulai? Kertas diangkat sekarang. Mohon maaf, tim final 1 terlambat mengangkat. Tim final 2 menjawab B. Ibu, bagaimana untuk jawaban tim final 2? 1 sayang sekali tidak memberikan pilihan, tidak ada memberikan skor untuk tim 1. Akan Maaf, tetapi menyela skor sebentar. 10 untuk tim 2. Karena jawaban yang tepat adalah B, dekret. Maaf, menyela sebentar. Ada apa tim 1? Dari kami bertiga tidak mendengar ada instruksi dari moderator untuk mengangkat kertas. Tim final 2 mendengarkan saya sudah mengatakan sekarang. Tim final 2 sudah mengangkat terlebih dahulu. Tim final 1 saya tunggu masih belum mengangkat. Mohon maaf untuk itu, karena tim final 1 tidak mengangkat secara serentak, maka tidak kami hitung. Baik. Terima kasih. Ya, saya juga mendengarkan Kak Is sebagai moderator sudah memberikan instruksi. Tim 2 juga sudah mendengarkan. Kami pikir tim 1 juga sudah mendengarkan seharusnya. Sayang sekali kalau memang tidak terdengar, ya mungkin itu ada kendala tersendiri ya, yang harus secara sportif diakui bahwa tim 1 terlambat untuk mengangkat kertasnya. Baik, terima kasih Ibu. Tim final 1 untuk juru bicara dapat memastikan kestabilan jaringan internet. Ya. Baik. Ya, baik. Semangat adik-adik. Masih ada soal berikutnya. Fokus, konsentrasi. Soal nomor 3 dibuka. Bentuk manakah yang baku waktu dimulai?
Waktu habis. Kertas diangkat sekarang. Baik, tim final 1 lain kali angkat setelah saya memberikan instruksi. Tim final 1 menjawab, sepertinya tim final 1 mengalami kendala teknis. Baik, tim final 1 menjawab B dan tim final 2 menjawab A. Kertas dapat diturunkan. Ibu bagaimana untuk jawaban yang tepat? Ya, saya berikan karena keduanya menjawab berbeda ya, pasti salah satu akan mendapatkan skor atau poin. Dan saya berikan skor 10 untuk tim 2. Karena jawaban yang tepat adalah A, kedaluarsa, bukan kadaluarsa. Ya, selamat untuk tim 2. Adik-adik mendapatkan skor 10. Baik. Adik-adik boleh kita bertepuk tangan agar tidak tegang. Ya. Seperti yang juri Tim sudah 1, katakan. tolong Ya. didengarkan instruksi Kais. Ada saatnya nanti diminta untuk mengangkat kertas. Jadi tidak langsung angkat ya Kais ya, biar Baik. tidak dilihat juga sama tim lainnya jawabannya. Karena saya takut ada kendala teknis lagi nanti yang nanti akan delay beberapa detik. Iya. Atau mungkin kami tawarkan untuk tim final 1 ingin mengganti juru bicara. Gimana, Kak? Bagaimana? Mau ganti juru bicara nggak? Enggak. Tetap Felicio atau mungkin ingin diganti Felicio? Tetap Felicio, tetap saya. Baik. Tim Juri bicaranya tetap Felicio ya, baik. Tim 1 tidak semuanya menghidupkan mikrofon, Kais. Memang hanya juru bicaranya saja yang menghidupkan mikrofon. Iya, Ibu. Karena mereka berdiskusi, suaranya tim final 1 dan tim final 2 menggunakan pelantang yang kami takutnya untuk Zevania dan Kalista terdengar dengan tim lawan. Terdengar oleh tim lawan maksud kami. Bagaimana, Ibu? Ya, memang kendalanya karena mereka tidak bersama-sama ya, Kais. Iya. Tentu sudah dipikirkan oleh Kais dan juga panitia. Saya mengikuti saja apa yang sudah ditentukan oleh Kais dan panitia. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Adik-adik bersiap, konsentrasi, fokus. Soal nomor 4. Dibuka. Bentuk manakah yang baku waktu dimulai? D. Waktu habis. Kertas diangkat. Adik-adik lucu sekali ibu-ibu. Saya sampai susah menahan tawa. Baik, kertas diangkat sekarang sudah menjawab, dua-duanya serentak mengangkat A. Ibu bagaimana untuk jawaban nomor 4 ini? Betul. Baik, kertas dapat diturunkan. Kompak sekali menjawab A dan keduanya berhak mendapatkan skor 10. Karena jawaban yang tepat adalah A. Respons. Dengan ada S di belakangnya, respons ya. Baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Tim final 1 dan tim final 2 pastikan suara kalian tidak terlalu terdengar jelas oleh tim lawan maksud kami. Baik. Soal nomor 5 dibuka. Pemerintah akan memberikan titik-titik-titik terhadap saksi yang bersedia bersaksi di depan pengadilan. Waktu dimulai. Waktu habis. Kertas diangkat sekarang. Tim final 1 menjawab A, tim final 2 menjawab B. Kertas boleh diturunkan.
Ibu bagaimana untuk jawaban yang tepat? Ya, salah satu akan mendapatkan skor 10 tentu saja. Dan skor itu akan diberikan kepada tim 2 yang menjawab B, pelindungan. Boleh dibagi tim 2 mengapa menjawab B? Jawab. Ini sebenarnya sudah didiskusikan dengan guru kami saat kami latihan, tapi kami lupa Iya. alasannya. Kami ingat jawabannya. Jadi sifatnya dihafalkan begitu ya. Apa beda perlindungan dan pelindungan? Tim 1 mengapa menjawab A, perlindungan? Karena mungkin hal yang biasa yang terdengar adalah perlindungan di media. Sebenarnya kedua kata ini sering digunakan di media, baik perlindungan ataupun pelindungan. Hanya perlindungan itu berhubungan dengan berlindung, jadi tempat berlindung, sementara pelindungan adalah hal melindungi. Ya, dalam hal ini pemerintah itu melindungi saksi yang bersedia bersaksi di depan pengadilan. Jadi proses melindunginya disebut pelindungan. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah B, pelindungan. 10 untuk tim 2. Baik. Adik-adik fokus. Soal nomor 6 dibuka. Dia titik-titik-titik larangan yang diberlakukan di desa itu sehingga mendapatkan sambutan yang baik dari warga desa. Waktu dimulai. Ingat angkatnya serentak. Kertas diangkat sekarang. Tim final 1 menjawab A, tim final 2 menjawab B. Ya, kertas boleh diturunkan? Ya, kedua tim menjawab berbeda. Pasti salah satunya akan mendapatkan skor 10. Dan kali ini skor 10 diberikan kepada tim 1. Karena jawaban yang tepat adalah mengacuhkan. Bisa tim 1 jelaskan mengapa memilih A, mengacuhkan? Karena arti dari mengacuhkan ini adalah sendiri memedulikan atau memperhatikan. Betul sekali. Mengacuhkan atau kata acuh itu sama dengan kata peduli. Ya, artinya memperhatikan. Tidak sama dengan kata abai misalnya. Kalau abai itu tidak memperhatikan, dia mengabaikan. Itu artinya dia tidak memedulikan. Akan tetapi kalau mengacuhkan itu sesuai dengan yang kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya sama dengan memedulikan. Ya, bisa diterima tim 2? Ya. Tim 2 tadi memilih B, bukan? Mungkin karena tim 2 berpikir mengacuhkan itu sama dengan mengabaikan. Iya. Ya. Sebenarnya mengacuhkan itu sama dengan memedulikan, sama dengan memerhatikan. Ya. Terima kasih. 10 untuk tim 1. Baik. Silakan dilanjut, guys. Adik-adik, angkat kertasnya saat kakak sudah mengatakan sekarang. Baru diangkat ya. Untuk tim final 1 kami tawarkan kembali, apakah ingin mengganti juru bicara? Tetap masih saya. Baik, terima kasih. Soal nomor 7 dibuka. Pada tahun ini, sektor pendidikan memperoleh anggaran sebesar 5,7 triliun rupiah. Waktu dimulai.
Kertas diangkat sekarang. Tim final 1 dan tim final 2 sama-sama menjawab B. Baik, kertas dapat diturunkan. Bagaimana Ibu? Ya, kedua tim sama-sama mengatakan bahwa ada kesalahan ejaan pada kalimat nomor 7. Pada tahun ini sektor pendidikan memperoleh anggaran sebesar 5,7 triliun rupiah. Nah, silakan tim 1 terlebih dahulu menjelaskan mana kesalahannya. Untuk kata anggaran itu sepertinya harus menggunakan huruf kecil semua, karena bukan nama jenis ataupun nama diri. Betul sekali, anggaran tidak perlu kapital. Kalau tim 2 ada lagi menemukan kesalahannya? Kita sama, tapi kita juga melihat bahwa 5,7 triliunnya harusnya digabung dengan RP. 5,7-nya digabung dengan RP. Benar sekali. Penulisan rupiahnya juga tidak tepat. Ya, ada lagi satu lagi, sektor pendidikan ini apakah harus kapital seperti ini juga atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, tidak perlu. Tidak perlu dikapitalkan karena bukan nama diri. Ya, 10 untuk masing-masing tim 1 dan tim 2. Selamat. Soal nomor 8. Dibuka. Apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Waktu dimulai. Kertas diangkat sekarang. Baik, tim final 2 menjawab B, tim final 1 A. Kertas dapat diturunkan. Bagaimana Ibu untuk jawaban kedua tim? Ya, kedua tim menjawab dengan berbeda. Saya berikan skor 10 untuk tim 2. Karena ada kesalahan ejaan di sini. Silakan tim 2 tolong dijelaskan kepada teman-teman dan kepada kami kira-kira apa kesalahan ejaan di sini. Kesalahannya terletak di kata apapun yang harusnya dispasi. Apa dengan pun? Ya, mengapa harus dispasi? Karena pun itu artinya juga sama dengan juga. Ya, betul sekali, karena pun di sini adalah sebagai kata, bisa diganti dengan juga atau dengan kata saja. Jadi tepat sekali, jawabannya adalah B, salah, dan skor 10 untuk tim 2. Selamat. Baik, tim final 1, saat tadi kami melihat sedikit gangguan koneksi dari tim final 1. Kami tawarkan kembali. Tim final 1 apakah ingin mengganti juru bicara? Maaf, sebentar ada diskusi. Baik, baik. Ampun. Masih tetap saya. Baik, terima kasih tim final 2. Maksud kami tim final 1. Bisa.
pasti bisa. Smooth Alexis. Semoga. Kaget nanti. Diangkat. Adik-adik, siap? Melanjutkan soal berikutnya? Siap. Soal nomor 9. Dibuka. Kalau tidak percaya, saudara dapat melihatnya sendiri di rumah Pak RT. Tegas Andi kepada Bondan. Waktu dimulai. Saudara panggilan. Kertas diangkat. Sekarang. Tim final 1 menjawab B, tim final 2 menjawab A. Kertas dapat diturunkan? Bagaimana, Ibu? Ibu, audionya dapat dinyalakan? Maaf. Gitu ya. Salah satu tim mengatakan ada kesalahan ejaan dalam kalimat nomor 9 ini, yaitu tim 1. Tolong dijelaskan kalau ada itu di mana kesalahan ejaannya, tim 1? Kami berpikir kalau tanda koma setelah RT itu seharusnya ditempatkan setelah tanda petik 2 yang pada akhirnya saya juga menyadari itu. Menyadari bahwa? Sebenarnya tidak perlu. Oh, berarti tim 1 mengatakan bahwa ini tidak ada sebenarnya kesalahannya, begitu? Bisa dibilang begitu. Oh, baiklah. Tanda koma dalam petikan langsung seperti ini memang ditaruhnya sebelum tanda petik tutup. Ya, tim 1 sudah menyadari itu. Sebenarnya tidak ada kesalahan ejaan di dalam kalimat nomor 9. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah A dan skor 10 diberikan kepada tim 2. Setuju? Baik. Adik-adik, bersiap. Ini tidak ada suaranya. Iya, Ibu. Tim 2 tidak ada suaranya. Tim 2 hanya mengangkat jempolnya. Sudah diberikan skor 10, tetapi kok diam-diam saja. Ya. Baik adik-adik. Iya, Ibu, terima kasih. Soal nomor 10. Dibuka. Dia lupa akan janjinya untuk datang hari ini karena sibuk mempersiapkan rapat. Waktu dimulai. Kertas diangkat sekarang. Kedua tim menjawab B. Bagaimana, Ibu? Ya, kedua tim dengan kompak mengatakan ada kesalahan ejaan pada kalimat ini. Tim 1, apakah kesalahan ejaannya? Boleh dibagi? Karena ada salah penggunaan untuk tanda koma setelah kata ini. Ya. Bagaimana tim 2? Apa kesalahan ejaannya? Sama Bu, seperti tim 1. Ya, betul. Mengapa tanda koma setelah ini itu dikatakan salah tim 1? Karena sebelum kata karena tidak diperlukannya tanda koma. Ya, betul sekali. Karena tidak perlu tanda koma setelah induk kalimat. Dalam hal ini, induk kalimatnya adalah dia lupa akan janjinya untuk datang hari ini, sementara anak kalimatnya adalah karena sibuk mempersiapkan rapat. Jadi ketika induk kalimat dituliskan terlebih dahulu,
koma tidak diperlukan. Akan tetapi jika nanti dibalik kalimatnya, kalimat ini kan bisa ditukar ya susunannya dengan anak kalimat yang di depan misalnya. Tim 2, coba ditukar anak kalimat yang di depan. Bagaimana? Karena sibuk mempersiapkan rapat, dia lupa akan koma, dia akan janji untuk datang. Betul, karena sibuk mempersiapkan rapat, koma, dia lupa akan janjinya untuk datang hari ini, titik. Jadi ketika anak kalimat terlebih dahulu disajikan, tanda koma itu dibutuhkan, ya. Bagus sekali tim 2, kedua tim berhak mendapatkan skor 10. Silakan dilanjutkan, Kak Is. Baik adik-adik, siapkan kertasnya. Kita akan masuk ke soal nomor 11 dan 12. Pastikan adik-adik tepat saat menjawab seperti menggunakan spasi ataupun tidak menggunakan spasi. Tim final 1 dapat menyalakan audionya. Baik. Adik-adik pastikan tulisan jelas dan dapat terbaca oleh juri. Soal nomor 11. Dibuka. Padanan bahasa Indonesia yang benar untuk istilah go public adalah waktu dimulai. Waktu habis. Kertas diangkat sekarang. Tim final 1 menjawab publikasi, tim final 2 menjawab masuk spasi bursa. Baik, kertas dapat diturunkan. Ibu bagaimana untuk jawaban nomor 11? Ya, jawaban yang tepat diberikan oleh tim 2. Go publik, padanan bahasa Indonesianya adalah masuk bursa, bukan publikasi, ya. Selamat untuk tim 2 mendapatkan skor 10. Soal nomor 12. Dibuka. Padanan bahasa Indonesia yang benar untuk istilah mass rapid transit adalah waktu dimulai. Bersiap. Kertas diangkat sekarang. Tim final 1 menjawab kereta spasi cepat. Tim final 2 menjawab moda raya terpadu. Baik. Ibu bagaimana untuk jawaban kedua tim? Iya, kalau adik-adik sempat ke stasiun MRT, sebenarnya dapat dilihat di situ apa padanan bahasa Indonesianya. Nah, tim 2 mungkin sudah melihatnya di stasiun MRT sehingga tahu atau pernah membacanya di koran dan di majalah-majalah. Dan benar, padanan bahasa Indonesia untuk Mass Rapid Transit itu adalah moda raya terpadu sehingga tetap disingkat sebagai MRT. Selamat untuk tim 2 mendapatkan skor 10. Baik, sesi pertama untuk babak ketiga sudah selesai. Kita berlanjut sesi tebak tokoh sastra.
Khusus untuk soal tebak tokoh sastra, akan ditunjukkan gambar yang tertutup nomor. Secara bergiliran, tim harus memilih nomor, lalu saya akan membacakan petunjuk tentang tokoh tersebut. Setelah petunjuk selesai dibacakan, potongan gambar akan dibuka. Tim yang mengetahui jawabannya harus segera menuliskan jawaban pada kertas, lalu menunjukkan jawaban kepada juri, sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Jika adik-adik dapat menjawab saat satu potongan gambar sudah dibuka, maka bernilai 10 poin. Jika adik-adik bisa menjawab saat potongan dua potongan sudah terbuka, bernilai 8 poin. Jika adik-adik baru bisa menjawab saat saat 3 potongan gambar sudah terbuka, bernilai 6 poin. Dan gambar terbuka sepenuhnya bernilai 4 poin. Untuk sesi tebak tokoh sastra, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah mengerti? Baik, kedua tim dapat menyalakan audionya. Tim final 1. Tokoh sastra yang pertama ingin memilih kotak 1, 2, 3, atau 4. Kotak nomor 1. Kotak nomor 1. Bersiap kedua tim? Siap. Pastikan diskusi suaranya tidak terlalu terdengar jelas, agar tim lawan tidak dapat mendengarkan dengan jelas. Baik. Petunjuk kotak 1. Penulis berbakat yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1973 ini berasal dari keluarga seniman. Kotak 1 dibuka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jika sudah ada yang dapat menjawab, kertas diangkat sekarang. Tim final 1 menjawab. Tim final 1 boleh lebih ke depan lagi. Jenar spasi Maesa spasi Ayu. Tim final 2, baik, sama dari penulisan. Ibu bagaimana untuk jawaban kedua tim? Ya, tepat sekali kedua tim dengan kompak menjawab Jenar Maesa Ayu. Karena memang jawabannya adalah Jenar Maesa Ayu. Nah, dapat dilihat di sini, inilah salah satu sastrawan kita, Jenar Maesa Ayu, yang juga terkenal sebagai artis ya. Adik-adik mungkin pernah lihat beliau main film. Saya sendiri juga agak-agak lupa judulnya. Tadi apa yang membuat adik-adik langsung bisa menebak ini Jenar Maesa Ayu? Apakah informasi dari Kais tentang latar belakang keluarganya atau bagaimana? Atau dari lirikan matanya yang terlihat di gambar? Tim 1. Dari wajahnya. Ya, dari wajahnya langsung terlihat ya. Sangat Tim 2 familiar. juga seperti itu. Ya, berarti Mbak Jenar sangat terkenal sehingga adik-adik familiar dengan wajahnya. Beliau banyak ya mendapat kritik dan pujian juga terhadap karya-karyanya yang banyak bertema dunia perempuan dan seksualitas, karena beliau termasuk sastrawan yang kalau berbicara atau bertutur itu orang bilang blak-blakan begitu, apa adanya. Dan beliau sangat feminis, ingin memperkenalkan atau meningkatkan kualitas perempuan sehingga dipandang sama dengan laki-laki, seperti itu. Dan buku pertamanya yang berjudul
apa? Adik-adik mungkin tahu? Mereka bilang saya monyet. Itu sangat terkenal dan juga mendapatkan beberapa penghargaan, saya pikir. Adik-adik bisa mengenal lebih jauh tentang sastrawan ini dengan mencari tahu lewat mesin pencari. Juga sempatkan membaca karya-karyanya jika adik-adik ingin melakukan resensi terhadap karya-karyanya, memberikan kritik mungkin juga terhadap karya-karyanya, dipersilahkan. Jadi apresiasilah karyanya sesuai dengan minat adik-adik sendiri dan sesuai dengan pemahaman adik-adik terhadap bacaan tersebut. Ya, silakan Kak Is, dilanjutkan. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Baik, kita berlanjut ke tokoh sastra yang kedua. Tim final 2 ingin memilih kotak nomor berapa? Satu. Baik, petunjuk untuk kotak nomor 1. Pria yang lahir di Ngawi, Jawa Timur pada 30 April 1932 dan meninggal di Jakarta pada 16 Maret 2002 ini merupakan seorang penulis, budayawan, dan akademisi. Kotak 1 dibuka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Maaf kepada moderator. 4. Iya? Saya ada kendala teknis, tiba-tiba koneksinya terputus. Baik. Bisa langsung mengikuti, Felicio. Dan diaktifkan kembali. Sabar. Baik. Sudah. Baik. Sudah bisa. Waktunya adik-adik sudah habis. Jika sudah ada yang bisa menjawab, kertas diangkat sekarang. Tim final 2 menjawab Umar spasi Khayyam. Baik Ibu, bagaimana untuk jawaban tim final 2? Ya. Tim final 2, apa yang membuat tim final 2 mengatakan ini adalah Umar Khayyam? Mukanya sangat sangat identik nih. Iya, kita sama semalam kita bahas tentang dia. Oh, begitu. Mukanya juga terlihat cukup jelas ya di sini karena hidungnya dan senyumnya pun juga cukup tampak. Dan tepat sekali beliau adalah Umar Khayyam. Apa yang tim 2 ketahui tentang Umar Khayyam, hal-hal lain mengenai beliau bisa dibagi dengan kita di sini? Bahwa dia lahir di Jakarta. Mau karena bahwa dia tidak apa-apa, apa yang diingat dikemukakan saja. Kita belum mencari kayak sedalam itu, Bu. Cuman yang kami ingat hanya dia meninggal di Jakarta, seingat kami. Iya. Ingetin tanggal pentingnya, Bu. Umar Khayyam pernah juga menjadi aktor dengan memerankan Bung Karno pada film G30 SPKI. Ya. Dan novel beliau yang paling terkenal adik-adik tahu, mungkin tim 1 pernah melihat atau kenal dengan Bapak Umar Khayyam? Tim 1 tidak? Untuk saya sendiri, saya tidak cukup familiar, mungkin untuk anggota yang lain. Ya, bagaimana anggota yang lain? Ini anggota yang lain tidak berhak bersuara ya, atau
Cuma juru bicaranya saja yang bersuara ya. Ya bagi anggota lain juga geleng-geleng berarti juga belum pernah mengetahui sosok ini. Ya silakan dicari tahu lebih lanjut siapa Bapak Umar Khayyam. Novelnya paling terkenal itu Para Priyayi. Beliau juga pernah jadi guru besar di Universitas Gajah Mada. Ya, cari karya beliau dan dibaca, ya. Ya, setuju ya? Setuju? Siap, Kalau Bu. setuju angkat jempolnya. Ya, karena tim 2 menjawab dengan tepat, tentu saja skor 10 untuk tim 2. Terima kasih Ibu. Tim final 1, Felicio sudah dapat memastikan kestabilan jaringan internetnya. Bisa dibilang begitu. Baik, mohon bersiap. Harusnya at least. Tokoh ketiga, kita mulai. Tim final 1 ingin memilih kotak nomor berapa? Kotak nomor 1. Baik, kotak 1. Kedua tim, perangkatnya boleh diturunkan seperti ini agar kami dapat melihat saat kedua tim menulis. Bisa tidak diarahkan lebih turun lagi? Nah, coba dulu. Tapi jatuh. Ada yang jatuh, coy. Tadi kan udah dibenerin. Coba. Coba dulu deh. Oh, jatuh, sumpah. Bisa. Nggak bisa. Iya, udah nggak bisa sih, udah terlalu tegak. Jatuh. Tim final 1 tadi baik sekali. Mungkin bisa lebih diturunkan seperti tadi. Untuk itu saya harus memegang sendiri Iya. tablet saya. Oh, baik. Iya. Sekarang sudah cukup tim final 1. Terima kasih. Tim final 1 memilih kotak nomor 1, betul? Betul. Baik. Petunjuk untuk kotak 1. Dia mempunyai nama lengkap Yusbal anak perang Immanuel Panda Abdil Tambayong. Kotak 1 dibuka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jika sudah ada yang dapat menjawab, kertas diangkat sekarang. Tim 2 tidak berhasil menjawab atau belum menjawab. Tim final 1 menjawab. Reni, spasi, bisa diangkat lebih ke atas. Mohon maaf, tim final 1. Apa sudah cukup? Silado. SY Lado. Baik, terima kasih tim final 1. Ibu bagaimana tim final 1? Apakah sudah tepat? Jika belum tepat, kita dapat membuka kembali atau bagaimana Ibu? Silakan. Belum tepat. Belum tepat. Kotak dapat kita buka kembali Ibu? Iya, saya pikir kita dapat membuka kotak kembali. Baik, terima kasih Ibu. Tim final 2 ingin memilih kotak nomor berapa? 3, Bu. Nomor 3, baik. Nah, ada panitia yang memantau pergerakan adik-adik. Petunjuk selanjutnya. Seniman serbabisa ini memiliki berbagai profesi, yakni penyiar, novelis, cerpenis, dramawan, kritikus sastra, pemusik, penyanyi, penata rias, aktor, ilustrator, wartawan, dan dosen. Kotak dibuka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kertas diangkat sekarang. Tim final 2 menjawab. Tim final 2 boleh lebih ke depan lagi.
Remi Silado. Penulisannya sama dengan tim final 1 menggunakan pada kata kedua menggunakan huruf Y. Ibu bagaimana untuk jawaban kedua tim? Ya, saya pikir walaupun penulisan nama keduanya Silado itu tidak tepat, dalam arti penulisannya harusnya Silado, S-I-L-A-D-O. Yang jelas nama beliau bukan Reni. Kalau Reni nanti jadi perempuan. Ya. Remi Silado, inilah sastrawan kita. Selain seorang penulis, beliau tadi disebutkan Kais, aktor juga banyak main di beberapa film, mungkin juga ada sinetronnya juga, beliau penulis juga. Beliau juga seorang pemerhati bahasa yang baik, dan beliau poligot. Kalau tidak salah beliau bisa berbahasa sampai belasan bahasa. Lebih dari 5 bahasa asing dan lebih dari 5 bahasa daerah kalau saya tidak salah. Ya. Beliau seorang puisi juga. Ya, jadi kedua tim mendapatkan nilai 8. Karena tadi tim 1 ketika pertama kali membuka menulisnya Reni, ya betul? Saya takut Betul. saya salah lihat juga. Nah, Reni itu tidak tepat karena membuat beliau menjadi bernama seorang wanita karena nama beliau adalah Remi. Dan dalam hal ini saya tidak tahu apakah tim 2 menjadi apa istilahnya? Terbantukan seperti itu? Terinspirasi. Kalau menurut tim 1 berkeberatan akan hal itu, silakan kemukakan. Karena dalam hal ini kita ada keberuntungan yang menjadikan seseorang itu mendapatkan skor atau tidak hanya mungkin kompetensi atau pengetahuannya saja, Kais. Karena tadi tim 1 saya pikir tidak tepat kalau mengatakan Bapak ini adalah Reni Silado. Padahal nama Bapak ini adalah Remi Silado. Ya. Jadi saya pikir tim 1 harus legowo, ikhlas untuk memberikan inspirasi kepada tim 2 sehingga sama-sama mendapatkan skor 8. Bagaimana? Kalau menurut tim 1 keberatan, kita bisa temukan pemecahannya. Tim 1 keberatan, tim 2 bagaimana pendapatnya? Saya menerima dengan lapang dada saja. Ya, siap. Karena mau tidak mau. Kenapa? Yang terakhir saya tidak menangkap. Karena mau tidak mau, karena keberuntungan bisa datang dari mana saja. Iya, betul. Setuju ya? Sepakat ya? Sepakat. Kedua tim diberikan skor 8. Ya, silakan dilanjut Kais. Selamat untuk kedua tim. Baik. Kita akan lanjut tokoh sastra yang terakhir adik-adik. Fokus, konsentrasi. Tim final 2 ingin memilih kotak nomor berapa? Kotak nomor 1 Bu. Baik, petunjuk untuk kotak 1. Pria ini lahir di Harian Boho, Samosir, Sumatera Utara pada 2 Oktober 1924 dan meninggal di Apeldoorn, Belanda pada 21 Desember 2014. Kotak 1 dibuka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Jika sudah ada yang dapat menjawab,
Kertas diangkat sekarang. Tim final 2 menjawab Abdul Muiz. Ibu, apakah jawaban sudah tepat? Kurang tepat. Baik, Tepat. tim final 1 ingin memilih kotak nomor berapa? Ini benar enggak? Kotak nomor 2. Petunjuk untuk kotak nomor 2. Audio kedua tim dapat dinyalakan. Petunjuk kotak 2. Pada usia 19 tahun, ia menjadi pemimpin redaksi dari Harian Suara Nasional terbitan Sibolga. Kotak 2 dibuka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Jika adik-adik sudah ada yang dapat menjawab, kertas diangkat sekarang. Tim final 1 menjawab Abdul, spasi Sitorus. Ibu, apakah jawaban tim final 1 sudah tepat atau bagaimana, Ibu? Kurang tepat. Baik, kotak kita buka kembali ya, Bu ya. Iya, silakan. Tim final 2, kotak 3 atau kotak 4? 3, Bu. Kotak 3, Bu. Petunjuk kotak 3. Sastrawan angkatan 45 ini menerbitkan buku kumpulan puisi pertamanya di bawah penerbit Pustaka Rakyat, Sultan Takdir Ali Zabana. Kotak 3 dibuka. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kertas diangkat sekarang. Tim final 1 menjawab Sitor, spasi. Mohon maaf, tim final 1 boleh lebih ke atas. Sitor spasi Situmorang. Tim final 2 menjawab Situmorang, tapi mohon maaf tidak kami hitung karena terlambat mengangkat kertas. Ibu, apakah jawaban tim final 1 sudah tepat atau belum, Ibu? Ya. Tim 1 menjawab Sitor Situmorang. Jawabannya sangat tepat. Oleh karena itu, tim 1 mendapatkan skor 4 ya Kak Is, atau 6? 6, Ibu. 6 ya, 6. Maaf. Saya karena dikurangkan 2 seperti itu. Skor 6 untuk tim final 1 atau tim 1 sangat tepat sekali menjawab. Sastrawan yang ditampilkan ini adalah Sitor Situmorang. Beliau adalah sastrawan angkatan 45 yang banyak bukunya diterbitkan oleh penerbit Pustaka Rakyat. Seperti Kak Is bilang tadi, salah satu karyanya ada Wajah Tak Bernama, lalu Surat Kertas Hijau. Nah, silakan bagi tim 2 ataupun tim 1 jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang sastrawan kita ini, silakan dibaca ya, dibaca karya-karyanya. Dan saya juga mendapatkan informasi barusan setelah saya cek dengan teman-teman di sini, ternyata betul Remi Silado itu menggunakan huruf Y untuk siladonya. Dan lagi-lagi ternyata adik-adik mengagumkan saya. Saya ingatnya itu memakai I seperti yang saya bilang tadi ya. Dan ternyata setelah dicek, Bapak itu menggunakan Y untuk
kedua vokal I pada namanya. Jadi Remy Silado itu REMYSYLADO, dan tepat sekali adik-adik menuliskannya, terutama tim 1 ya. Ya, pantas mendapatkan skor 8 seperti saya bilang tadi. Terima kasih, ini juga pembelajaran untuk saya ya. Dan juga saya tentu harus baca-baca lagi juga. Sering kita mendengarkan tetapi kita tidak melihat tepatnya tulisannya seperti apa, Kak Is. Ya, makasih adik-adik. Terima Silakan, Kak Is. Terima kasih Ibu penjelasannya. Ya. Adik-adik, untuk itu ketiga babak pada babak final ini selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa adik-adik. Sesaat lagi saya sudah melihat adanya kesenangan dari tim final 2 dan juga dari tim final 1. Tetapi Ini sesaat saya lagi pikir kita, ya Ibu? skorsnya akan ketat sekali. Iya. Sesaat lagi adik-adik, kita akan mengetahui siapakah tim yang mendapat juara 1 untuk kegiatan simulasi kebahasaan dan kesastraan dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020. Kira-kira tim berapa? Saya ingin lihat tepuk tangan kedua tim. Luar biasa. Selamat untuk tim final 2 SPK SMA Highfield Jakarta, unggul dengan 193 poin. Dan untuk itu kami nyatakan tim final 2 menjadi juara pertama pada simulasi kebahasaan dan kesastraan dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020. Dan selamat untuk tim final 1 Binus School Bekasi Jawa Barat yang menjadi juara 2 pada kegiatan simulasi kebahasaan dan kesastraan. Selamat untuk kedua tim, skor berbeda sedikit saja. Kedua tim luar biasa hebat. Saya ingin mengapresiasi tim final 1 dan juga tim final 2 dapat mengikuti instruksi dengan baik. Luar biasa kedua tim. Untuk itu saya ingin informasikan piagam penghargaan. Kedua tim berhak mendapatkan piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penyerahan hadiah akan diinformasikan kemudian. Tiap peserta juga akan mendapatkan piagam keikutsertaan simulasi kebahasaan dan kesastraan. Pengumuman juara akan disiarkan pada saat puncak Bulan Bahasa dan Sastra pada tanggal 28 Oktober di kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Informasi lainnya akan disampaikan kemudian oleh panitia melalui grup WhatsApp ataupun ponsel. Baik adik-adik, luar biasa hebat kedua tim. Untuk itu sekarang marilah kita dengarkan pesan oleh juri sekaligus menutup rangkaian kegiatan simulasi kebahasaan dan kesastraan untuk jenjang SMA atau sederajat. Ibu Weni Oktavia, kami persilakan. Terima kasih Kak Is. Pesan ya namanya ya. Bagaimana sudah bukan arahan lagi ya Bu ya? Adik-adik, bagaimana perasaannya? Senang? Senang? Sangat senang dan lega. Kita yang ditanya. Tadi di depan grogi ya. Sekarang sudah selesai, tentu tambah senang. Apakah ada keberatan dengan nilai skornya? Dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak ya. Ya, bagaimanapun juga kedua tim kami pikir sudah juara. Hanya yang satu harus ada yang menjadi juara pertama secara administrasi, karena tidak mungkin secara administrasi kami memberikan juara 1 untuk kedua tim, salah satu harus juara 1, yang lainnya juara 2. Akan tetapi keduanya sudah juara karena keduanya sudah memperlihatkan keterampilan berbahasanya yang cukup baik dan memperlihatkan wawasan kebahasaan dan kesastraannya yang cukup baik. Adik-adik tadi bisa merangkai anagram kata, lalu menyusun kalimat sesuai dengan pola yang diinginkan,
dan tahu mana kata yang baku, mana yang tidak. Adik-adik juga tahu mana ejaan yang salah, mana yang benar, lalu juga bisa memiliki wawasan tentang tokoh-tokoh sastra, itu sangat mengagumkan. Bahkan saya sendiri untuk mencapai apa yang adik-adik punya pada hari ini, itu harus belajar lagi. Ya, saya sendiri juga terus belajar. Saya sehari-harinya menggeluti bahasa, tetapi mungkin sering terlupakan juga untuk membaca karya-karya sastra. Ini pembelajaran juga untuk saya. Saya juga akan meningkatkan wawasan kesastraan saya dengan rajin membaca karya-karya sastra. Ya, semoga adik-adik pun seperti itu. Selamat sekali lagi. Pembelajaran di sini bukan pembelajaran terakhir untuk adik-adik. Justru kalau saya mau mengutip kata-kata juri pencarian bakat di televisi, Baik, mohon maaf, sepertinya juri mengalami kendala teknis. Kita tunggu juri kembali bergabung. Kak, maaf kalau misalnya gue minta waktu buat ke toilet sebentar, boleh nggak Kak? Jangan diboleh. Boleh. Boleh, Makasih, boleh. Kak. Salah satu anggota tim boleh. Baik, sambil menunggu juri, mari kita ngobrol-ngobrol. Saya dari tadi melihat tim final 2, luar biasa semangatnya. Bagaimana perasaannya tim final 2 saat sudah dinyatakan sebagai juara? Silakan. Kita pastinya sangat senang ya Bu, tapi kami juga ingin berterima kasih dan memberi selamat kepada tim Binus dari Binus. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa bertemu lagi dan berkompetisi lagi. Amin. Semoga bukan hanya bertatap virtual ya adik-adik, tetapi dapat bertemu secara langsung ya. Pastinya Bu. ya. Baik, tim final 2. Oh ya, juri sudah bergabung kembali dengan kita. Ibu, kami persilakan untuk melanjutkan. Iya, saya mohon maaf, ini ternyata ada kendala koneksi di lokasi saya berada pada saat ini. Adik-adik, tadi juga sepertinya sudah dimintai pendapat oleh Kak Is, apa perasaannya dan apa yang akan dilakukan setelah kegiatan ini. Tadi saya sempat mengatakan bahwa pembelajaran sebenarnya itu justru mungkin setelah kegiatan ini adik-adik dapat mengaplikasikan apa yang diperoleh dari kegiatan di hari. Adik-adik tentu menggunakan bahasa Indonesia, baik dalam pembelajaran di kelas atau dalam kehidupannya sehari-hari, ketika menulis, ketika berbicara. Nah, terapkanlah apa yang sudah adik-adik dapatkan dari kegiatan ini di dalam kehidupan adik-adik
seterusnya. Dan sebarkanlah semangat berbahasa Indonesia yang baik kepada teman belajar untuk terus meningkatkan wawasan kebahasaan, kesastraan, dan wawasan lainnya yang menjadi minat adik-adik. Pada intinya banyaklah membaca hal-hal yang berguna, lalu sebarkanlah informasi atau bacaan yang adik-adik baca kepada teman-teman, sehingga adik-adik menjadi adik-adik yang literat, tidak hanya membaca dengan banyak, tetapi juga dapat menularkan apa yang dibaca kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih, saya sangat gembira. Saya juga belajar banyak dari adik-adik. Saya minta maaf jika dalam kegiatan ini tutur saya ada yang salah, atau ada hal-hal yang menurut adik-adik tidak bisa diterima. Saya minta maaf. Semoga ada kesempatan nanti kita dapat bertemu, bertatap muka, berjabat tangan setelah pandemi ini berakhir. Adik-adik, jaga kesehatan selalu, ya. Sampaikan salam saya, salam hormat saya kepada Ibu dan Bapak Guru pendamping. Ibu dan Bapak Guru sangat luar biasa telah mendampingi adik-adik mempersiapkan kegiatan ini. Tentu meluangkan waktu, belajar bersama. Saya sangat mengapresiasi. Semoga Ibu dan Bapak Guru juga selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah terhadap amal dan sumbangsinya kepada pendidikan adik-adik kita. Demikian saja Kais, selamat sekali lagi. Pemenang tadi sudah dikatakan oleh Kais bahwa akan diundang ke acara puncak bulan bahasa. Betul Kais? Nanti undangan akan dikirimkan kepada pemenang. Untuk puncak bulan bahasa, informasi kemenangannya saja Ibu. Oh, begitu. Pengumuman, iya, pengumuman. Kan informasi bahwa adik-adik nanti akan diundang, dalam arti diundang untuk menonton. Iya betul. Menonton YouTube Puncak Bulan Bahasa dan Sastra 2020. Ya, sekali lagi selamat. Terima kasih dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, adik-adik juri sudah mengatakan, jadikan kegiatan ini sebagai wadah pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbahasa dan juga keterampilan sastra adik-adik. Terima kasih untuk kedua tim yang sudah luar biasa, baik sekali dalam mengikuti instruksi yang telah diberikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Weni Oktavia selaku juri pada babak final simulasi kebahasaan dan kesastraan. Terima kasih untuk tim final 1, Binus School Bekasi Jawa Barat yang berpartisipasi Felicio Deliberto, Kalista Maria, dan Zepania Marseilla. Terima kasih kami ucapkan juga untuk tim final 2, SPK SMA Highfield Jakarta, Ahmad Alfarizi, Ariel Baskara, dan Nicholas Jason. Terima kasih untuk kedua tim yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Adik-adik, dengan demikian, kegiatan simulasi kebahasaan dan kesastraan dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020 telah selesai. Kami, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mengucapkan mohon maaf jika selama kegiatan berlangsung terdapat kendala teknis. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada kedua tim yang dapat mengikuti instruksi dan juga berpartisipasi baik dalam kegiatan ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.